Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ladika dari kelas 4D Malam Bisnis Digital Universitas Yatsi Madani. Saya akan mempresentasikan tentang Reactive, sebuah framework populer untuk pengembangan aplikasi mobile lintas platform. Pengembangan aplikasi mobile sering memerlukan dua kode terpisah untuk Android dan iOS yang memakan waktu dan biaya. Reactive hadir sebagai solusi closed platform yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk kedua platform dalam satu basis kode JavaScript sehingga lebih efisien dan cepat. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu Reactive? Reactive adalah framework buatan Meta yang memungkinkan kita membangun aplikasi Android dan iOS hanya dengan JavaScript. Jadi kita nggak perlu buat dua aplikasi terpisah. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Reactive? Yang pertama ada efisien, satu basis kode untuk Android dan iOS. Yang kedua, cepat, waktu pengembangannya itu lebih singkat. Yang ketiga, komunitasnya besar, banyak dukungan dan plugin pihak ketiga. Yang terakhir ada UX native, aplikasi terasa seperti aplikasi asli. Nah, dengan Reactive, pengembangan jadi lebih cepat dan hemat biaya karena cukup satu kali coding. Komunitasnya besar, jadi kalau ada kendala biasanya solusinya mudah ditemukan. Selanjutnya ada arsitektur React Native. Yang pertama ada JavaScript layer, tempat kita menulis logika aplikasi. Yang kedua ada bridge, menjembatani antara JavaScript dan modul native. Yang ketiga ada native modul, komponen yang berjalan di Android atau iOS secara langsung seperti kamera atau GPS. Di React Native, JavaScript dan native berkomunikasi lewat bridge, artinya logika aplikasi ditulis dengan JavaScript, tapi UI-nya tetap ditampilkan dengan komponen native dari Android atau iOS. Nah, selanjutnya ada fitur utamanya. Yang pertama ada hot reloading, lihat perubahan kode secara langsung tanpa harus build ulang. Yang kedua ada fast refresh, update UI dengan cepat saat pengembangan. Yang ketiga ada komponen native, menggunakan tombol, input, dan lain-lain dari iOS atau Android. Yang terakhir ada integrasi mudah, bisa menggabungkan dengan kode native seperti Java, Kotlin, atau Swift. Fitur seperti hot reload dan fast refresh membuat proses development lebih cepat. Kita bisa lihat perubahan secara real time tanpa harus restart aplikasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan React Native, pengembangan lebih cepat, hemat biaya, satu tim dua platform, mudah dipelajari, apalagi kalau sudah paham JavaScript atau React, cocok untuk MPV dan startup. Nah, Reactive sangat cocok untuk startup atau proyek yang butuh rilis cepat. Dengan satu tim dan satu basis kode, kita bisa hemat banyak waktu. Selanjutnya ada kekurangan React Native, yaitu seperti performa bisa lebih rendah dibanding aplikasi native murni, tidak semua fitur native tersedia secara default, ketergantungan pada plugin pihak ketiga, dan terakhir ada update library bisa menyebabkan error jika tidak kompatibel. Nah, tapi tentu saja nih ada kekurangan, performanya bisa lebih rendah dibanding aplikasi native, terutama untuk aplikasi berat. Kadang kita juga butuh plugin tambahan atau bikin modul sendiri untuk fitur tertentunya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh aplikasi terkenal seperti Facebook, Instagram, Skype, Walmart, dan juga Bloomberg. Nah, aplikasi-aplikasi ini dipakai menggunakan React Native. Nah, banyak perusahaan nih menggunakan React Native walau tidak 100%. Ini bukti bahwa framework ini sudah cukup matang untuk kebutuhan industrinya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh sederhana dari kode React Native. Hanya dengan beberapa baris, kita sudah bisa menampilkan teks di layar menggunakan komponen bawaan seperti view and text. Nah, selanjutnya ada tools yang digunakan seperti Node.js untuk menjalankan environment JavaScript, Expo CLI atau React Native CLI untuk membangun dan menjalankan aplikasi. Selanjutnya ada Android Studio atau Xcode, emulator, dan tools untuk testing. Nah, terakhir ada VS Code, kode editor populer untuk React Native. Nah, untuk mulai pakai React Native, kita butuh Node.js, emulator, dan text editor seperti VS Code. Kita juga bisa pakai Expo untuk setup yang lebih mudah. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah React Native adalah solusi efektif untuk membangun aplikasi Android dan iOS dari satu basis kode. Dengan waktu pengembangan yang cepat dan dukungan komunitas yang luas, React Native cocok digunakan untuk proyek startup hingga enterprise, meskipun tetap perlu memperhatikan batasan performa dan fitur native. React Native sangat cocok untuk membuat aplikasi mobile modern dengan cepat, tapi kita tetap harus mempertimbangkan kebutuhan proyek. Kalau butuh kebanyak fitur native, mungkin perlu solusi lain.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.